Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Pada segmen kali ini kita akan mempelajari terkait Modify Tool di bagian sketsa pada software Autodesk Inventor. Modify Tool sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu seperti Move, Copy, Rotate, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, Move, Copy itu bisa kita simpulkan sendiri untuk memindah dan untuk menduplikat. Untuk copy, saya hanya akan menjelaskan salah satu karena pada dasarnya adalah sama. Saya akan menjelaskan terkait move. Untuk penggunaannya kita bisa langsung klik move di sini, lalu kita pilih kurva atau sketsa mana yang akan kita copy, akan kita pindah. Ketika warna biru di bagian select ini, berarti kita memilih kurva mana yang akan kita pindah. Kita bisa dengan cara blok atau memilih satu-satu, tapi saya rekomendasikan untuk menggunakan blok. Drag mouse seperti ini, kemudian kita klik pada base point, warna birunya berubah, berpindah. Kita pilih sebuah titik yang akan kita gunakan sebagai referensi untuk memindahkan sketsa tersebut. Contoh kita memilih titik tengah, lalu kita pindah. Ketika kita akan menaruh pada sebuah titik, maka titik tengah tadi yang kita pilih yang akan menempel, ya seperti ini. Oke, sama dengan copy. Kemudian rotate. Rotate ini hampir sama. Kita pertama memilih sketsanya terlebih dahulu yang mau kita putar. Kemudian kita klik di select center point. Kita pilih pusat perputarannya. Kita klik di sini, kemudian kita putar. Nah, di sini kita bisa sambil menginput berapa sudut perputaran yang akan kita gunakan, yaitu pada angle di sebelah kiri di pada pop up rotate. Oke, seperti ini. Contoh kita bisa masukkan 180 derajat, ya jadinya seperti ini. Kemudian trim. Nah, trim ini adalah salah satu tools pada modify di bagian sketsa yang paling sering kita gunakan. Trim dan extend itu adalah tools yang paling sering kita gunakan. Tools yang paling sering kita gunakan. Kita bisa langsung praktekkan trim. Trim itu sesuai namanya untuk memotong sebuah garis atau kurva yang memotong garis lain. Nah, kita bisa praktekkan di sini. Kita bisa lihat garis yang terpotong, sisanya akan berhenti pada kurva berikutnya. Ya, titiknya akan berhenti pada kurva berikutnya, itu kurva radius ini. Kita bisa coba lagi di sini, sama akan berhenti di sini. Beda dengan jika kita menghapus, delete, garisnya akan secara keseluruhan hilang. Oke, kemudian extend. Extend ini untuk memperpanjang garis menuju ke kurva berikutnya. Contoh, ya, garisnya akan menuju ke kurva berikutnya. Jadi itu adalah fungsi extend dan trim. Kemudian kita akan menggunakan split, scale, stretch, offset, tetapi paling sering kita gunakan yaitu adalah offset. Offset ini untuk membuat duplikat sebuah kurva atau garis atau sketsa dalam ukuran yang sama. Nah, kita bisa lihat seperti ini hasilnya. Jadi ukurannya selalu sama di sisi manapun. Kita bisa input langsung dimensinya atau ukurannya. Untuk scale, stretch, split itu saya rasa belum terlalu penting, tapi kita perlu pelajari ya. Yang split ini untuk memisahkan garis yang berpotongan menjadi dua buah garis atau lebih yang independen atau berdiri sendiri. Kita bisa langsung praktekkan. Contohnya di sini ada radius yang berpotongan, tetapi jika kita klik, radiusnya adalah satu garis, semua ikut terpilih. Ketika kita gunakan split, lalu kita klik pada garisnya, radius ini menjadi dua bagian yang berdiri sendiri. Dia adalah satu garis, kita pilih, kemudian garis satunya lagi yang bagian bawah, seperti itu. Jadi untuk memisahkan, untuk menjadikan dua buah garis yang berpotongan menjadi independen atau berdiri sendiri. Kalau scale sesuai namanya untuk menyekala
atau membuat skala dari sketsa yang kita buat. Contohnya kita klik scale di sini, kemudian kita pilih yang mana yang akan kita skala, kemudian kita klik base point-nya yaitu titik sebagai referensi atau acuan, langsung bisa kita kalikan berapa dengan memasukkan dimensi atau scale factor, atau bisa dengan kita tarik manual seperti ini. Itu adalah scale tadi. Kemudian stretch itu untuk membebaskan suatu titik dari constraint atau kuncian. Kita bisa langsung coba stretch di sini. Nah, kita tarik. Ya, seperti ini. Jujur untuk stretch sangat jarang digunakan karena sejujurnya untuk membuat seperti ini kita bisa menggunakan line dan kurang efektif menggunakan stretch. Nah, ada tips trik di bagian sketsa ini, yaitu pada bagian sketsa ketika kita membuat sketsa jangan pernah menggunakan bagian pattern, yaitu rectangular, circular, dan mirror. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan ketiga tools tadi untuk menggandakan suatu sketsa atau suatu objek, nantinya suatu objek tersebut atau sketsa tersebut akan sulit untuk kita edit, untuk kita ganti ukuran dan lain sebagainya. Jadi saran dari saya jangan pernah menggunakan rectangular, circular, dan mirror di bagian pattern. Oke. Karena pada 3D modeling nanti kita bisa menduplikat menggunakan ketiga tools tersebut. Jadi sebenarnya di 3D modeling juga sudah ada, kita tidak perlu menggunakan 3 tools ini pada sketsa. Baik, saya rasa cukup pada segmen kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di segmen berikutnya.